Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan guru, para alumni, para wali santri, dan yang berbahagia kepada anak-anak sekalian, para santri semuanya. Alhamdulillah, summalhamdulillah, bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk sejenak memperhatikan, sejenak kita belajar, sejenak kita untuk menyampaikan apa yang saya ketahui kepada semuanya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan tuntunan, bimbingan, petunjuknya kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini tema kita adalah membicarakan tentang keberuntungan. Hidup ini saya yakin semua orang kepingin menjadi orang-orang yang beruntung, dan tidak ada orang yang punya keinginan menjadi orang-orang yang merugi. Hanya kadang keberuntungan itu melekat kepada siapa dan kerugian itu ada pada siapa, kita tidak pernah tahu. Tetapi kita sebagai manusia biasa, kewajiban kita adalah berusaha dan berupaya. Kalau sudah kita berupaya, berusaha, kemudian kita juga disertai dengan doa, lantas apa yang kita lakukan ternyata membawa keberuntungan, maka itu patut kita syukuri. Sebaliknya, kalau kita sudah usaha dan kita juga sudah berupaya serta berdoa, ternyata kita belum memiliki keberuntungan, kita harus bersikap sabar apa yang sudah kita dapatkan. Karena kewajiban kita sebagai manusia biasa adalah berusaha dan berupaya. Hasil tetap hanya Allah yang akan memberikan dan menentukan seberapa keberuntungan kita yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut yang kami sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sabar dan meneguhkan kesabaran, serta harus selalu siap siaga, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini memberikan panduan. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Hendaknya kita sabar. Sabar dalam berproses, sabar dalam berupaya, sabar dalam berusaha. Kesabaran berproses itu akan mempengaruhi hasilnya setelah kita berproses. Dan setiap sesuatu yang namanya keberuntungan itu pasti ada prosesnya. Itu sudah pasti.
pada saat kita dalam proses itu ada kendala-kendala, tentunya kita harus meneguhkan kesabaran kita. Bagaimana kendala itu bisa kita selesaikan, bisa kita cari solusinya, kemudian kita menjadi orang-orang yang tetap berteguh kepada kesabaran itu sendiri. Setelah itu, baru kita, bagaimana kita selalu siap dalam kondisi apapun yang Allah akan berikan kepada kita. Apakah itu keberuntungan besar, atau keberuntungan sedang, atau keberuntungan kecil sedikit, atau mungkin bahkan sebaliknya tidak menjadi orang yang beruntung. Kemudian wattaqullaha la'allakum tuflihun. Setelah kita itu lakukan dalam berproses, maka kita hendaknya menyerahkan diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan di dalam Al-Quran atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan, yang menyampaikan tentang keberuntungan itu cukup banyak ayat-ayatnya. Ada yang terkait keberuntungan sekedar sebuah informasi. Ada yang keberuntungan itu karena kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada keberuntungan itu karena kita menjalankan perintah-perintah Allah. Ini adalah merupakan tuntunan Al-Quran buat kita. Apakah kita beruntung karena kita meninggalkan larangan-larangan Allah, atau kita beruntung karena menjalankan perintah-perintah Allah, atau kita bisa beruntung karena kita mensikapi sesuatu karena itu informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya penting buat kita. Oleh karena itu, tentunya di dalam berproses tadi kita harus sabar dan menegakkan kesabaran. Sungguh beruntunglah buat orang-orang yang memiliki keberuntungan setelah berupaya. Tetapi keberuntungan itu bagaimana tidak hanya cukup untuk dirinya, tapi keberuntungan itu bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagai gambaran contoh, orang yang buta saja kepingin dia memiliki keberuntungan. Dalam sebuah hikayat disampaikan bahwa ada seorang buta. Kemudian dia jalan pada malam hari. Dia memakai tongkat yang biasanya dipukul-pukulkan pada jalan. Dan dia membawa lampu. Kemudian lewatlah seorang pemuda. Lantas menghampirinya. Kemudian dia bertanya, "Maaf, Bapak, apakah Bapak tidak melihat?" Bapak itu menjawab, "Ya, saya tidak melihat karena saya ditakdirkan menjadi orang yang buta." Kalau gitu, tongkat ini Bapak pergunakan untuk apa? Tongkat ini saya pergunakan untuk meniti jalan, agar saya tidak kepleset, agar saya tidak terjatuh. Kalau lampu, ini untuk apa Bapak bawa? Lampu ini untuk memberikan penyinaran, penerangan kepada orang yang lewat. Biar mereka selamat, saya pun selamat. Nah, sedangkan kakek ini kan tidak melihat. Tentunya bermanfaat untuk Bapak ini apanya? Ya tentunya tadi, kalau orang lain tahu bahwa ini ada lampu, kemudian orang lain bisa menghindari saya, maka orang lain itu bisa selamat, saya pun juga bisa selamat. Orang buta saja kepingin memiliki keberuntungan untuk menyelamatkan orang lain dan termasuk dirinya. Apalagi kalau kita orang-orang yang Allah takdirkan menjadi orang yang sempurna. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan kita bisa bekerja.
kaki kita bisa melangkah dengan baik. Nah, bagaimana kita tidak ingin memiliki keberuntungan yang lebih daripada orang yang buta? Tentunya itu menjadi hal yang terbalik. Nah, oleh karena itu, bahwa kita yang ditakdirkan oleh Allah, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung karena Allah ciptakan sempurna. Mari kita bersama bagaimana keberuntungan kita ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh pihak lain. Insya Allah dengan demikian maka kita bisa memiliki keberuntungan jauh lebih besar. Tidak hanya keberuntungan untuk pribadi, tapi keberuntungan yang diberikan pada orang lain pun akan bisa memberikan masukan kepada kita. Ini keberuntungan. Ada lagi seorang peneliti Jepang. Dalam hal pertanian, dia mencoba untuk melakukan penelitian dengan dia terus menyempurnakan tentang keunggulan salah satu bibit jagung. Kemudian peneliti Jepang mencoba, uji coba, ternyata berhasil bagus jagungnya itu. Lantas, bibit jagung itu dia bagikan kepada tetangga-tetangga untuk bisa menanam jagung yang sama. Gratis dia berikan. Lantas, ada orang lain yang bertanya, apakah ini kebun jagung Bapak? Dia jawab, betul. Bagaimana hasil? Alhamdulillah baik, hasilnya bagus. Kemudian tetangga-tetangga bagaimana Bapak? Tetangga-tetangga kami bagi agar mereka mau menanam bibit jagung seperti saya. Pertanyaan berikutnya, apa Bapak tidak merugi? Tetangga-tetangga Bapak berikan itu. Oh tidak, justru saya menjadi beruntung saat saya bisa berbagi kepada orang lain bibit-bibit yang bagus ini. Kalau tetangga-tetangga itu menanam bibit jagung yang seperti saya, maka jagung saya tidak akan berubah. Karena memang penyerbukan barangkali terjadi karena di bawah angin. Kalau sekitarnya itu adalah bagus, maka jagung saya tetap bagus. Alangkah ruginya buat saya kalau saya hanya bagus sendiri, sedangkan sekitar mungkin nanam jagung yang bibitnya kurang unggul, akhirnya kemudian penyerbukannya barangkali di bawah angin dan sebagainya, sehingga bisa mempengaruhi hasil daripada tanaman saya. Maka saya menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Nah, dari kisah dua ini membawa bagi kita bagaimana kita bisa berbagi. Keberuntungan yang kita dapatkan bagaimana bisa juga dinikmati oleh orang lain. Sungguh merugi bagi orang-orang yang sudah beruntung tapi hanya untuk dirinya sendiri. Kepada seluruh para santri yang berbahagia, tentunya kisah ini mari jadikan kita teladan untuk menatap masa depan. Jauh perjalanan buat anak-anak sekalian, tetapi menjadilah orang-orang yang beruntung. Beruntung yang tentunya berlipat-lipat keberuntungan dengan cara bahwa keberuntungan ini kita bagikan kepada orang lain. Orang lain pun beruntung, kita pun dapat nilai-nilai yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Dan mendapatkan pahala dari orang yang sudah ditunjukkan, kemudian dia mampu untuk melakukannya. Ini penting buat kita. Jadi keberuntungannya berlipat-lipat karena diberikan kepada orang lain. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa menularkan keberuntungan itu kepada orang lain. Dan tentunya kepada anak-anak sekalian, para dewan guru serta para wali santri, pada kesempatan saat ini kita masih dalam kondisi musibah global dengan adanya corona ini. Oleh karena itu patutlah terus kita waspada, terus patutlah kita mengikuti saran-saran dari negara, dari pemerintah untuk kita ikuti dalam rangka menyelamatkan kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan kita berupaya dan kita juga mengikuti anjuran pemerintah, kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang telah kena musibah corona ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran
kekuatan kesabaran, dan tentunya mudah-mudahan selalu siap dan tentunya bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk menemukan obat-obatnya sehingga bisa sehat seperti kita semuanya. Semoga keluarganya juga diberikan kesabaran sehingga bisa menjadi semuanya kebaikan untuk keluarga dan untuk kita semuanya. Dan untuk bangsa dan negara kita, tentunya musibah corona tidak hanya sekedar musibah penyakit, tetapi akhirnya membawa dampak yang luar biasa, terutama dalam perekonomian keluarga. Semoga corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.